Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di AMD. Pagi ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita mengawali hari sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mulai terlebih dahulu bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Nah, saya berdoa dengan mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman-Nya akan menjadi starting point atau start kehidupan yang baik bagi kita untuk menjalani, mengarungi kehidupan kita sepanjang pagi hingga petang yang akan datang. Nah, saya berdoa ini akan memberkati kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kembali dari Ulangan pasal yang keempat. Kita akan melihat, menyoroti Allah adalah api yang menghanguskan. Kenapa Musa hingga menggunakan satu istilah yang mungkin di telinga kita, dalam pemikiran kita itu sangat mengerikan, sesuatu yang sangat menakutkan. Allah digambarkan oleh penulis kitab Ulangan ini sebagai api yang menghanguskan. Bukan hanya api yang menghanguskan, tetapi juga Allah adalah Allah yang cemburu. Ini sangat kontradiksi dengan bagian firman Tuhan yang lain, nanti kita akan coba lihat. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan itu cemburu dengan umatnya. Saya berdoa ini akan membuat kita menangkap pesan Tuhan pagi hari ini. Hari ini tentu saudara yang sudah mengikuti libur panjang, sekarang sudah mulai beraktivitas kembali, sudah kembali kepada kesibukan sehari-hari setelah libur panjang. Ada yang berlibur ke luar kota, ada yang hanya di dalam kota saja menikmati kebersamaan dengan keluarga. Tetapi apapun kesibukan saudara, hari ini saudara boleh kembali ke kesibukan saudara. Dan saya berdoa Tuhan memberkati semua aktivitas dan kesibukan saudara. Apalagi saudara mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke 23 sampai 26, ya, nanti kita akan baca, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih setelah sekian hari kami beristirahat, kami berlibur dengan keluarga, dengan kesibukan kami masing-masing. Hari ini kami ingin melakukan aktivitas dan kesibukan kami dalam pekerjaan, dalam rumah, di luar rumah, maupun di tempat, di marketplace di mana Tuhan tempatkan kami. Kami ingin mendahuluinya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan perenungan firman-Mu pagi ini, supaya bukan hanya menjadi inspirasi, menjadi dasar hidup kami, tapi juga boleh menjadi pondasi dari kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami untuk mencapai destiny Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya. Ulangan pasal yang keempat, ayat 23 sampai 26. Demikian Alkitab berkata, saudara, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau buat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa
dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Wow, ini satu peringatan yang sangat penting, peringatan yang sangat keras untuk umat Tuhan. Musa bukan hanya memberi nasihat, hati-hati dengan semua berhala, dengan semua penyembahan-penyembahan yang ada di sekitar, yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu kemudian berhati-hatilah, jangan sampai engkau meniru untuk membuat patung bagimu, lalu sujud menyembah kepada mereka. Jadi Musa sudah menggarisbawahi dengan sebuah peringatan hati-hati. Jadi ini sebuah nasihat penting yang tidak boleh diabaikan oleh bangsa Israel. Kenapa, saudara? Karena Allah adalah api yang menghanguskan. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Oleh karena itu, jangan membuat bagimu patung apapun yang telah dilarang oleh Tuhan untuk dibuat, apalagi sujud menyembah kepadanya. Kalau itu dilakukan oleh umat Tuhan, kalau itu dilakukan oleh bangsa Israel, maka Alkitab mengatakan Tuhan akan menyirakkan mereka. Tuhan akan memunahkan mereka. Tuhan akan membuat mereka tidak lagi tinggal di tanah perjanjian. Kelak kalau saudara baca Alkitab dari kitab Ulangan, sejak firman Tuhan ini diucapkan, lalu kitab Yosua, 40 tahun bersama-sama dengan Yosua, lalu kemudian juga kitab Hakim-Hakim, berulang kali jatuh bangun mereka dengan penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan. Sampai kemudian raja-raja, muncullah raja pertama yaitu Saul, lalu kemudian raja kedua Daud, raja ketiga Salomo, raja keempat Rehabeam, lalu kemudian Rehabeam terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan, Yerobeam dan Rehabeam. Lalu kemudian turunlah mereka dari keturunan satu kepada keturunan yang lain dan seterusnya. Sampai pada akhirnya kerajaan Israel utara dibuang oleh Allah ke Asyur. Lalu kerajaan Israel selatan dibuang oleh Allah ke Babel. Jadi saudara, firman Tuhan dalam Ulangan pasal 4 ayat 23 sampai 26 yang barusan kita baca ini, itu penggenapannya sangat lama sekali dan sangat panjang. Tuhan memberi waktu kepada bangsa Israel untuk sungguh-sungguh mengerjakan perjanjian dan menghidupi perjanjian yang memang Tuhan lakukan, ikatkan kepada mereka. Butuh waktu yang sangat panjang sekali, mungkin ratusan tahun dan bahkan ribuan tahun, sampai pada waktunya tahun 586 sebelum Masehi, 586 sebelum Masehi, 722 sebelum Masehi. Jadi 200 tahun sebelumnya, atau 140 tahun sebelumnya, Israel Utara sudah dibuang terlebih dahulu ke Asyur. Lalu kemudian 586 Israel Selatan, kerajaan Israel Selatan dibuang ke Babel. Butuh waktu ratusan tahun. Tetapi sekalipun membutuhkan waktu yang sangat panjang, Tuhan memberikan kesempatan untuk bangsa Israel sungguh-sungguh bertobat dan menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh diberi kesempatan untuk itu. Tapi ayat ini digenapi oleh Tuhan. Tahun 722 bangsa Israel Utara diserakkan, punah, saudara, tersebar ke Asyur dan sekitarnya. Israel Selatan 586 dibuang ke Babel, daerah Mesopotamia, Irak, Iran sekarang ini kira-kira.
terbuang jauh ke negeri yang sangat jauh, terserak, tersebar. Itu apa artinya, saudara? Artinya adalah kalau Tuhan mengucapkan, firman Tuhan dikatakan tidak akan pernah tidak digenapi oleh Tuhan. Sekalipun membutuhkan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, dan bahkan ribuan tahun. Tapi yang jelas adalah firman terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sejarah membuktikan 722, 586 bangsa Israel terserak sesuai dengan apa yang dikatakan di ayat yang ke-27. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Wow, saudara. Firman ini digenapi oleh Tuhan dalam beberapa generasi ketika bangsa Israel tidak mau bertobat di hadapan Tuhan. Jadi sungguh ketika Tuhan mengatakan Allah adalah api yang menghanguskan, Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, ini bukan omong kosong. Ini bukan sebuah klise, bukan sebuah kalimat yang mengada-ngada atau rekayasa untuk nakut-nakutin saja. Bukan, saudara. Peringatan ini adalah peringatan yang sangat keras yang diucapkan oleh Musa bagi bangsa Israel. Dan jangan pernah berpikir bahwa tuh kan Tuhan tidak mengerjakan, tuh kan hanya omon-omon saja, tuh kan hanya sekedar gertak sambal saja. Tidak, Tuhan merealisasikan apa yang dikatakan ini tahun 722 dan 586 sebelum Masehi. Pak, Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Ini kan sangat kontradiksi dengan 1 Korintus 13 ayat yang keempat, Pak. Katanya kasih itu tidak cemburu, Pak. Tapi kok Allah ini Allah yang cemburu? Minta maaf. Saking semangatnya menyampaikan renungan firman Tuhan. Pak, bukankah 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan kasih itu tidak cemburu? Terjemahan bahasa Indonesia 1 atau terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Pak, Allah itu Allah yang menghanguskan karena Dia adalah Allah yang cemburu. Ini kan bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Allah adalah Allah yang cemburu. Saudara, sebentar, tahan dulu pemahaman saudara. Coba kita lihat dulu 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Saya ingin mengajak saudara membaca pada bagian ini. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Alkitab berkata begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu dikatakan tidak cemburu. Saudara, kalau kita membaca firman ini, coba kita compare dengan bahasa aslinya. Dalam bahasa asli atau bahasa Yunani, kata cemburu itu dikatakan love is not envious. Ya, kata envious itu terjemahannya adalah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa, saudara? Secara umum kata envious itu diterjemahkan dengan kata iri. Jadi kasih itu tidak iri. Bolehlah diterjemahkan dalam turunan terjemahan yang lainnya, ada cemburu, ada ya, atau dalam bahasa lain diterjemahkan jealous atau cemburu. Tetapi dalam bahasa aslinya digunakan kata envious.
Kata envious itu adalah iri. Kasih itu tidak pernah iri dengan orang lain. Jadi kata perjanjian lama cemburu dengan kasih yang digunakan oleh Paulus di sini itu sangat berbeda. Yang di sini lebih condong kepada iri hati. Tapi cemburu dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke 23 dan 24 ini sangat berbeda sekali. Nah, kata envious itu dari bahasa aslinya zeloi atau zelo. Nah, apa artinya zelo atau zeloi, saudara? Kata zelo atau zeloi itu berarti apa, saudara? Artinya dalam bahasa aslinya adalah berkomitmen secara mendalam terhadap sesuatu. Jadi kata zelo itu diterjemahkan atau memiliki makna, memiliki arti komitmen yang dilakukan secara mendalam terhadap sesuatu dengan implikasi hasrat yang menyertainya. Jadi komitmen yang dalam yang disertai dengan hasrat atau keinginan, desire yang sungguh-sungguh di dalam hatinya terhadap pribadi atau sesuatu yang kepadanya dia menaruh kasih, dia menaruh cinta di sana. Jadi bukan karena iri terhadap sesuatu yang dirasakan oleh orang itu. Wow, digambarkan Allah iri kepada bangsa Israel karena dia menyembah atau memiliki Allah lain atau menyembah berhala. Saudara, konteksnya sangat berbeda sekali. Karena kata zelo itu berarti kenapa Allah marah kepada umatnya. Karena Allah itu didahului kalimat pertama di ayat yang ke-23, hati-hatilah terhadap perjanjian yang Allah buat. Jadi di sana ada komitmen Allah. Komitmen Allah antara umatnya, antara dia dengan umatnya yang didasari dengan hasrat. Hatinya ditaruh di sana. Hatinya ditaruh pada umatnya. Sementara ketika hatinya ditaruh dengan sungguh-sungguh kepada umatnya, umatnya tidak menaruh hati di komitmen itu. Umatnya tidak menaruh kesungguhan hatinya terhadap perjanjian itu. Hatinya dibelah jadi dua. Satu ditaruh kepada berhala, satu ditaruh kepada perjanjian Allah. Inilah yang membuat Allah murka karena umatnya itu mendua hatinya, memiliki dua tuan, tidak sungguh-sungguh komitmen seperti yang Allah lakukan kepada umatnya. Inilah yang membuat Allah itu bagaikan api yang menghanguskan, yang pada akhirnya membuat dia murka kepada umatnya. Sehingga tidak ada satupun pada generasinya yang masih hidup. Dipunahkan generasi itu dan ditinggalkan sedikit umat saja yang bersedia untuk bertobat, yang bersedia untuk beribadah kepada Allah, yang bersedia untuk sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah. Tapi akibat mereka mendua hati, akibat mereka tidak komitmen kepada Allah yang memiliki komitmen dan menaruh hatinya pada perjanjian itu, maka Allah murka. Murka bukan karena dia cemburu seperti gambaran kita. Ketika kita punya pasangan hidup, pasangan kita berjalan dengan laki-laki lain atau berjalan pada perempuan lain. Nah, kita cemburu bukan seperti itu, saudara. Cemburu kita hanya didasarkan pada perasaan eros, perasaan daging semata, bukan. Tapi lebih jauh daripada itu, kecemburuan Tuhan adalah karena di dalamnya bangsa Israel melakukan pengingkaran terhadap perjanjian Allah. Mereka mengingkari perjanjian itu
dengan merusak komitmen di antara mereka. Jadi kecemburuan Allah itu terjadi karena ada pengingkaran pada diri umat Tuhan. Mereka mengingkari perjanjian itu, tidak ada komitmen menaruh hatinya di sana, sehingga Allah murka. Berbeda dengan cemburu kita, bukan? Kita envious, kita iri ketika orang lain punya mobil lebih bagus dari kita. Kita iri kepada orang lain ketika mereka punya rumah lebih bagus daripada kita, punya rumah lebih besar daripada kita, punya gaji lebih besar daripada kita, punya keuangan yang lebih baik daripada kita, sekalipun kita tidak tahu dari mana uang yang banyak yang mereka hasilkan. Apakah dengan cara yang wajar, dengan normal, dengan sesuatu yang memang itu haknya, ataukah dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tapi yang penting adalah pokoknya kita iri aja. Kepiah-uyah, saudara ya. Wah, nggak peduli, pokoknya iri saja. Judulnya iri. Saudara, bukan. Nggak seperti kita. Kita melihat orang yang kita cintai belum pernah terikat oleh apapun. Yang penting sudah jalan bareng. Lalu kemudian kita melihat orang yang pernah jalan bareng, kita jalan dengan orang lain. Lalu kita iri, kita cemburu. Hati kita panas. Memang kata jelo itu berarti seperti buih di air didihan, saudara ya. Air yang direbus, lalu kemudian menggelembung-gelembung. Plung, 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 plung. Itulah hati orang yang iri, yang cemburu, hatinya mendidih. Bagaikan boiled water, ya, air yang direbus mendidih. Plung, 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 panas. Saudara, cemburu Allah sangat berbeda. Sangat berbeda. Dia cemburu, dia marah kepada umatnya karena komitmen antara mereka dirusak oleh umat Tuhan. Antara Allah dan umat Tuhan dirusak. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara dan saya ingin terus hidup di dalam anugerah Tuhan, terus ingin hidup di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yuk saudara, kita pegang komitmen kita di hadapan Allah. Saudara yang pernah berkomitmen kepada Tuhan, berkomitmenlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikatkan terus dan hidupi perjanjian dengan Allah. Dan jangan pernah iri dengan orang lain. Dan jangan pernah iri dengan dewa orang lain. Jangan pernah iri dengan ilah atau Allah orang lain. Tetapi tetaplah setia menyembah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang kita kenal sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang hari ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang komitmen saudara dan hidupi komitmen itu dengan cinta, dengan kasih yang mendalam. Pegang terus perjanjian Allah dalam hidup saudara yang telah diikatkan, dimeteraikan melalui darahnya yang kudus di kayu salib. Pegang perjanjian itu dan hidupi perjanjian itu dengan cinta yang sungguh-sungguh. Maka saya percaya kita tidak akan diserakkan, kita tidak akan dipunahkan, tapi kita akan tetap hidup di tanah perjanjian Allah, bersama-sama dengan Allah, dalam anugerah Allah yang sempurna. Dan saya berdoa semua kita menikmati berkat rahmat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk semua kemuliaan yang saudara akan nikmati bersama-sama. Amin, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang akan dianugerahkan Tuhan sepanjang generasi kita. Dari kita kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada cicit, kepada buyut, dan keturunan-keturunan selanjutnya akan senantiasa hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, anak cucu kita yang tidak pernah tahu apa yang kita perbuat harus menanggung semua yang kita lakukan hari ini.
Kan tidak fair, saudara. Oleh karena itu jadilah generasi pendahulu. Jadilah nenek moyang bagi anak, cucu, cicit, buyut saudara. Untuk jadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Supaya api Tuhan yang menghanguskan tidak menghanguskan kita. Supaya api cemburu Tuhan tidak jatuh menghukum kita. Tapi kita menikmati anugerah Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk semua kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk semua aktivitas kerjaan kami. Baik yang kami kerjakan di rumah maupun di luar rumah. Yang kami kerjakan di kantor maupun di luar kantor. Yang kami kerjakan di toko maupun di luar toko. Yang kami kerjakan di perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Yang berhubungan dengan ekonomi, yang berhubungan dengan industri, yang berhubungan dengan perdagangan, yang berhubungan dengan jasa, yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan elektronik, yang berhubungan dengan otomotif, yang berhubungan dengan kecantikan, yang berhubungan dengan bank, ekonomi, perpajakan, yang berhubungan dengan olahraga, dan yang berhubungan dengan apapun dari sektor kehidupan. Kiranya disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang pagi hingga petang ini. Kami ingin jalani bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kami menghidupi komitmen kami sebagai umat Tuhan. Kami terus pegang perjanjian Tuhan. Agar selalu kami hidup dalam perjanjian Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati hidup dalam perjanjian Allah. You are blessed.